Halo semua, buat Oke. teman-temannya Erik yang ikutan juga hari ini, gue Nosa, gue founder yang mau dibilang film workshop. Eh, halo semuanya. Gue Erik Sasono di London sekarang. Di UK sudah 8 tahun sejak tahun 2012. Dan kalau dibilang sama Nosa, kalau dibilang sama Nosa kritikus film paling produktif nggak juga karena relatif jarang menulis sebenarnya. Mirip-mirip banget milih-milih. Kadang-kadang energinya nggak nyampe gitu buat nulis rutin. Tapi emang nulis tentang film sebetulnya sejak tahun 2005. Jadi udah berapa tahun tuh ya? 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun, 15 tahun lumayan. Gila. Udah cukup lama beneran nulis kritik film. Meskipun nggak pernah jadi kerjaan yang ini ya, yang nggak ada keuntungan finansial yang langsung sifatnya. Rata-rata nggak langsung. Gitu. Lebih banyak status sosialnya lah daripada status finansial. Tapi Ya, itu gitu. mungkin modal sosial, Rik, bukan status sosial, modal sosial. Iya sih. Lo kan di UK sekarang kan, gila. Ya lumayan sih, sebetulnya juga nggak bisa dibilang nggak ada nilai ekonomisnya ya, karena dari kritik film gue bisa ikut misalnya akhirnya jadi ke beberapa festival, sempat jadi apa namanya diundang menjadi salah satu eksekutif boardnya GFest dan Indox ya, MMFI. Nanti Harmay mengundang gue ke sana. Kemudian diundang juga menjadi salah satu International Advisory Board untuk Asia Film Awards di Hong Kong. Itu diundang ke Hong Kong, dikasih nginep di hotel bintang 5 gitu, di karpet merah dan sebagainya. Ya, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu. Ya penting nggak penting sih sebetulnya. Ya kayak gitu. Coba Rik, ceritain dong Rik, sebelum kita masuk ke topik utama kita soal reading films ya, which is itu bisa diperdebatkan banget gitu ya. Iya. How did you start this career gitu, dan apa yang buat lo memutuskan gue akan jadi kritikus film dan gue akan jadi film scholar gitu. Ya Gimana sih memulainya? sebetulnya gue mulai menulis itu tahun pertama kali ajak menulis sebetulnya oleh beberapa orang, misalnya Hikmat Darmawan yang sering ngajak nulis. Kemudian gue menerbitkan tulisan pertama kali tahun 94, udah lama banget. Itu sebetulnya tentang politik. Jadi awalnya itu gue menulis banyak banget ya tentang politik, tentang problem perkotaan. Misalnya gue menulis tentang posisi perempuan pekerja di perkotaan, misalnya kehilangnya upah di perempuan pekerja di perkotaan. Kemudian misalnya nulis tentang persoalan tanah dan perkotaan, juga sempat nulis soal usulan bank tanah oleh negara, kayak gitu-gitulah. Jadi eksplorasinya kemana-mana pada waktu itu. Gue kuliah di ilmu politik, dan itu jadi semacam panduan dasar sebetulnya ya, concern gue tuliskan di sana. Nah kemudian sampai akhirnya mulai terlibat dalam penulisan film itu, awalnya sih mulai dari posting-posting. Kalau ingat zaman dulu ya, mailing list atau forum-forum online sebelum zaman sosial media, ya dari situ sebetulnya. Terus kok lama-kelamaan sangat menyenangkan gitu ya, sampai akhirnya ada sebuah lomba yang dibikin oleh Dewan Kesenian Jakarta. Itu tahun 2005, lomba kritik film. Nah, sebetulnya gue udah mulai menulis film, udah mulai pada tahun-tahun sebelumnya udah menulis film. Itu akhirnya satu tulisan gue sertakan di sana. Itu inget banget tentang Eliana waktu itu. Tentang film Eliana, judul kritiknya Eliana Perempuan Jakarta. Terus akhirnya menang juara pertama. Dan itu adalah tulisan gue yang pertama kali diterbitkan di dalam penulisan film gitu. Nah, tapi mundur sedikit deh. Sebelum menulis kritik, sebetulnya gue juga sempat menulis skenario dan sempat bikin film. Nah, biasanya begitu tuh. Sama kayak Eki gitu kan. Iya. Eki juga begitu sama. Iya, sama. Terus jadi film pendek gue itu tahun 2004. Tahun 2004 judulnya 4 Sisi. Gitu sempat dibuat, dan kemudian ini ada Persatlah Cuba lo, Cak. Eca ikut gabung, dia salah satu orang yang sebetulnya sangat berjasa besar di dalam dunia kepenulisan film di Indonesia menurut gue ya. Yo, Nanti dibahas deh. Nah, asik.
Ya, jadi sesudah bikin film, terus nulis film Brownies ya, sama Hanung dan Salman Aristo, Hmm. terus akhirnya gue merasakan bahwa kayaknya mendingan nulis aja deh. Kalau penulisan skenario Salman jauh lebih jago, directing Hmm. Hanung lebih jelas. Gitu. Sementara Hmm. gue energinya nggak cukup lagi-lagi dan merasa bahwa udah deh nulis aja, kayaknya fokus ke situ deh. Gitu. Hmm. Apalagi ketika ada afirmasi dari Dewan Kesenian, ternyata tulisan gue jadi dianggap yang terbaik, kemudian dapat hadiah waktu itu. Hadiahnya Oh, 7 juta rupiah wih, pada masa itu tahun tahun lumayan banget 2005. itu. Oh Lumayan iya banget iya itu. Gila. iya sangat lumayan sebetulnya gitu. Nah terus akhirnya rutin menulis dulu di blog Hmm. yang dibangun oleh Eca itu namanya Hmm. layarperak.com. Hmm. Di situ sebetulnya sifatnya kayak kayak blog bersama gitu loh. Jadi semua Hmm. bisa masuk, bisa nulis Hmm. dan tidak ada juga yang editorialnya nggak terlalu ketat sebetulnya. Editorialnya Oh. nggak terlalu ketat. Nah itu kayak tempat latihan lah buat kita sama-sama. Bahkan aku sama Eki sempat polemik di situ gitu ya sama Eki Wih, Imanjaya. wah, gila. Oh, di situ di layar perak Nah, dan tuh, juga tuh, ya ada betul. gitu. Nah ada Penting Ekinya juga. juga di sini. Oke. Iya iya. Nah jadi pentingnya layar perak mungkin bisa digambarkan dari ilustrasi salah seorang peneliti tentang film Indonesia ya, Dr. Ben Murtah di Inggris Hmm. yang sekarang jadi temen. Dulu Hmm. kenal sama dia hanya lewat jarak jauh. Dia menggambarkan ketika layar perak akhirnya tutup, dia bilang, oh eh, saya kehilangan sekali sumber utama penulisan film di Indonesia. Dia begitu. Karena selama ini dia Oh. ngikutin, dia baca, dia ngutip dari situ. Beberapa tulisan saya dia kutip, dia pakai Hmm. buat semacam pembanding ya antara ketika dia Hmm. nonton sama ketika dia melihat bagaimana persepsi kritikus, persepsi penonton yang dianggap penonton ya kritikus lah waktu itu meskipun saya belum menyebut diri kritikus pada ketika itu. Ya, Hmm. jadi ketika itu tutup, si Ben Marta bilang, wah sayang sekali. Gitu. Ya itu permulaannya sih kayak gitu ya. Hmm. Kalau sampai kuliah film ya itu panjang lagi ceritanya bisa Hmm. bisa 3 hari 3 malam mas. Terus nyambung-nyambung sih ntar. Tapi ya, Bisa. artinya memang artinya memang pertama tuh kayaknya kayak memang tahun 2000-an itu 2005, 2006 itu memang banyak penulis-penulis yang sekarang sudah jadi kritikus akademisi gitu. Mulai dari blog dan website yang ramai-ramai kayak di Jakarta Beat tuh penulis musik banyak. Terus di apa layar perak tadi buat film gitu. Nah ini pertanyaan yang sangat basic sebenarnya buat yang buat khususnya buat teman-teman yang belum tahu sama sekali soal kritik film. Eh, apa sih yang bikin orang bisa jadi kritikus film dan bukan reviewer? Apa sih bedanya review sama kritik gitu? Iya sebetulnya sih saya nggak menganut pembedaan yang terlalu tajam ya tapi sebenarnya yang pengen kita lihat tradisinya beda aja. Kalau tradisi review itu sebetulnya kan titik berangkatnya bisa dibilang dari yang namanya trade magazine ya dalam tanda Hmm. kutip. Trade magazine itu adalah majalah yang berkaitan dengan industri tertentu ya. Misalnya kalau mau contoh ilustrasi yang paling cocok mungkin kalau kalau baca novel Shipping News Any Pro itu kan difilmin juga ya, film Shipping News itu kan tentang trade magazine ya, tentang berita pelayaran. Nah, Hmm. itu ada majalah-majalah seperti Screen Daily sekarang itu didirikan di Inggris tahun 1890-an sama Variety misalnya tahun 1905 Hmm. di mana di Amerika yang sebetulnya Di Amerika. pada Ya. dasarnya mencoba untuk melaporkan perkembangan film sebagai sebuah industri ya, sebagai trade gitu. Nah dari Hmm. situ sebagai kepanjangan dari industri, trade magazine ini punya kepentingan untuk memelihara semacam standar estetika gitu ya. Makanya Hmm. kemudian mereka memberikan penilaian, memberikan bintang, memberikan itu semua. Gitu. Ya sebetulnya sifatnya review. Jadi lebih banyak berupa mengaitkan penonton dengan film yang sebagai produk memang untuk penonton yang luas dan banyak. Nah, Oh. makanya dia berkembang sesuai dengan perkembangan pasarnya seperti apa. Oh.
Kayak gitu. Misalnya bisa kita lihat juga kemudian ketika tulisan-tulisan film mulai memasuki media massa umum. Itu juga terjadi dengan banyak sekali lah contohnya sepanjang sejarah sekarang ini. Nah, kemudian itu lebih dekat ke posisi reviewer sebetulnya. Jadi yang direview adalah bagaimana keterkaitan artistik, estetik secara umum dengan pengalaman menonton. Kalau kritik sebetulnya perkembangan kritisism dalam film itu banyak sekali berkaitan dengan teori film. Teori film, mulai dari perkembangan teori-teori film awal ya, Lindsay Fagan, kemudian saya sebut beberapa nama aja yang bisa kalau ingin lebih tahu bisa lebih dilacak lagi. Lindsay Fagan, kemudian Hugo Monsterberg dan sebagainya yang sebenarnya berupaya untuk melihat apa sih sinema itu sebagai art, sebagai sebuah kemungkinan baru, sebagai sebuah medium, dan kemudian tidak hanya melihat pada individual film, tapi selalu mereka menggabungkan antara individual film dengan sinema, dengan art, dengan yang lebih keseluruhan. Nah, itu akhirnya bentuk artikulasinya beda antara kritik yang lebih berupaya untuk mencoba membuka kemungkinan dengan review yang sebetulnya lebih kepada menawarkan dialog dalam pengalaman menonton. Ya. Mungkin kayak gitu ya. Tapi sebenarnya makin kesini menurut saya semakin sulit untuk adanya hierarki atau posisi-posisi yang bertolak belakang kayak gitu karena beberapa review kemudian ditulis dengan jadi sangat bagus dengan kualitas baik yang mampu melampaui melampaui sekedar petunjuk menonton lah katakan gitu kayak gitu. Oke. Ini ada kemarin gue ngobrol sama temen kita Tito, terus dia bilang bahwa akademisi itu tempatnya di kampus bukan di luar. Waktu dia bilang akademisi, pikiran gue tuh berarti kalau bisa nggak sih kalau gue ngomong kalau sekarang kritik film yang memakai teori dan lain-lain itu memang lebih dekat ke dunia akademik daripada ke dunia populer dan pasar dan kayak view gitu, mungkin nggak? Gue bilang gitu. Ya lagi-lagi akhirnya buatku sih nggak bisa dipisahin hitam putih itu ya Nus ya. Karena memang sebetulnya akademisi punya kan misalnya kalau kita ngikutin yang namanya Tridharma perguruan tinggi aja nggak usah susah-susah kita udah punya ada pengabdian masyarakat dan itu sebetulnya adalah satu bagian yang penting gitu ya yang memang sejak awal didesain sedemikian rupa. Dan menurutku juga misalnya akademisi apabila dia tidak bisa membuat dirinya relevan di masyarakat apa juga gunanya gitu ya. Sama seperti halnya kritik film menurutku juga dia harus akhirnya harus dilihat dari apa yang dia hasilkan misalnya. Dan masing-masing punya fungsinya dan punya peran dan punya posisinya masing-masing ya. Aku lebih senang menyebutnya posisi daripada semata-mata fungsi aja karena kan itu lebih kepada juga sebuah karya itu lahir dari situasi tertentu kan, nggak bebas gitu aja. Misalnya gini deh, katakan gampangnya ya. Tito banyak memproduksi misalnya policy paper. Ini teman Tito Imanda, kalau dia sayang dia nggak punya Instagram jadi nggak ikutan. Ada Instagram anaknya doang ada. Iya bener anaknya ada. Ya misalnya policy paper. Policy paper itu tempatnya tentu saja di policy dan itu biasanya lahir dari tangan akademisi yang sifatnya tujuannya untuk melakukan perubahan-perubahan, melakukan usulan terhadap kebijakan, alokasi anggaran dan sebagainya. Itu tetap perlu kan? Tetap perlu. Berangkat dari posisi tertentu, advokasi tertentu, dan pilihan-pilihan tertentu. Tapi juga kan ada masyarakat yang luas yang sebetulnya juga butuh adanya pembelajaran yang baru, pendidikan yang baru, pengetahuan yang baru, dan tugas orang-orang yang belajar sebetulnya untuk bisa bisa inilah ya, bukan semata-mata ngasih, tapi bisa kayak semacam jadi salah satu sumber ya. Bagaimanapun kan akademisi itu waktunya dihabiskan buat belajar yang utama kan, buat baca, buat meneliti, ya harus dibagikan lah ke masyarakat juga gitu. Menurut gue sih gitu. Ini sebenarnya gue hubungin lo kemarin gue langsung menghubungi lo untuk ngobrol soal ini dan tema membaca film ini karena beberapa minggu lalu kita bikin semacam pertemuan Zoom. Kalau nggak salah sempat datang terus cabut karena ada apa gue nggak tahu.
tentang Oh iya betul. tentang film B ya, soal film B itu. Oke. Dan di situ kita banyak banget kita ngomongin soal Nayato. Nayato Finola itu salah satu filmmaker Ya, ya, ya. Indonesia. Nah, gue inget Ya, ya. banget di Citos tahun 2010 tuh 2011 something kita mau nongkrong berdua gitu ya. Kita nongkrong, terus kita ngomongin dua macam film. Pertama ada film seorang filmmaker yang mana dia adalah, ya udah gue nggak usah sebut namanya ya. Sebut aja. Dia Sebut aja. waktu itu filmnya kami. Sebut aja, kita sebut nama nih, kita sebut nama. Kita ngomongin filmnya Camilla yang bisa Neverlife kalau lupa gue. Itu kalau nggak salah itu. Terus lo pernah bilang, ini film kayaknya gue nonton minta banget dibaca gitu. Iya. Ini filmnya gitu, karena banyak simbol-simbol dan lain-lain gitu kan. Terus itu pas di situ lo ngomong ke gue bahwa gue tuh sebenarnya kepo loh sama film-filmnya Nayato yang pengen gue bahas gitu. Waktu itu karena Nayato tuh begitu. Dan sampai hari itu gue tuh nggak setuju sama lo waktu itu ya. Gue nggak setuju, gue bilang apa yang bagus gimana gitu, bisa bagus gitu. Cuma kemarin pas ngobrol sama anak-anak kolong sinema itu gue langsung kekas gitu, gue inget lo. Dan gue langsung sadar bahwa keren banget ya film Nayato lama-lama ya. Nah, sekarang kan gue langsung membaca film gue tuh, lo kan kemarin kan sempat kasih Instagram post, soal membaca itu salah. Itu gimana sih sebenarnya? Iya, benar. Jadi dua hal yang harus ini pertama soal membaca dulu, dan kedua soal film B ya posisinya. Pertama soal membaca, sebetulnya itu ada, ya dulu kan ya gue belum kuliah film lah, dan bisa dibilang pandangan itu naif, dan sebagaimana halnya kebanyakan manusia di dunia, pandangannya juga berkembang gitu ya. Bisa jadi revisi, bisa jadi apalah segala macam. Pada dasarnya, ini nggak terlalu jelas suara dari Jakarta. Halo Bang Liston, itu bekas editorku di BBC, Bang Liston Siregar. Oh iya, halo Bang Liston. Ya, suara gue kali nggak jelas kayaknya. Iya. Pada dasarnya sih sebetulnya membaca itu bagaimana film dulu tidak punya tempat di dalam dunia akademis, sehingga dia ditempatkan di bawah literatur gitu ya, literatur studies. Makanya kemudian teknik-teknik yang digunakan dalam melihat film itu berangkat dari literatur studies gitu. Meskipun sebelumnya film juga sudah dibahas macam-macam, ada yang bahas psikoanalisanya, ada yang bahas segala macam. Nah, pada tahun 70-an ada yang kemudian ada narrative turn ya. Narrative turn itu tahun 70-an, di mana banyak sekali pendekatan-pendekatan baru di dalam film studies, seperti semiotik, psikoanalisis, yang semuanya sandarannya itu teks gitu. Teks itu dalam arti bahwa film seakan-akan cuma elemen naratifnya aja gitu. Bahkan kalaupun misalnya ada suara ataupun gambar, itu diubah menjadi bagian dari bahasa yang sifatnya juga literal gitu, bahasa yang sifatnya literatur. Bukan sesuatu yang spesifik medium film. Padahal di dalam sejarah film sendiri, atau di dalam sejarah teori dan kritisisme terhadap film, itu udah banyak banget yang mencoba untuk melihat gambar sebagai gambar, suara sebagai suara gitu. Tapi itu tidak muncul dalam analisis. Yang muncul justru lebih banyak penafsiran yang sifatnya tekstual saja gitu. Nah, ini yang sebenarnya bikin banyak orang yang agak gemes. Kenapa yang muncul hanya teks, hanya reading aja? Apalagi ada buku seperti salah satu panduan yang sangat banyak dipakai dan diterjemahkan adalah bukunya James Monaco kan, tahun 1970-an. Judulnya How to Read a Film. Itu diterjemahkan oleh IKJ dulu ya, dan diedarkan di kalangan. Salah satu buku pegangan untuk mahasiswa film di Indonesia, di IKJ. Dan teman-teman itu banyak sekali yang memang berpegangan pada buku itu, yang sebetulnya memang sandarannya sangat textual reading. Nah, ya pada waktu itu juga akhirnya bisa dilihat, ya ketika kita ngobrol tahun 2010 itu gitu ya, bahwa sebenarnya berdasarkan pengetahuan yang gue punya waktu itu, gue berpikir bahwa sebenarnya sekalipun ya kita dengan textual reading, seharusnya tetap bisa memunculkan sesuatu makna yang berbeda gitu. Bahwa makna itu tidak harus selalu seperti sifatnya universal. Begini kata kritikus, artinya begitu semua, itu kan tidak pernah ada gitu ya. Bahwa yang namanya makna itu diproduksi bersama, yang namanya meaning making gitu. Nah, ini satu hal yang dimana ketika akhirnya melihat
Ini yang kedua ya, aspek tadi aspek pertama aspek pembacaan. Aspek kedua adalah aspek film Nayato itu sendiri gitu. Oh. Nah ini kan sebenarnya salah satu hal yang yang bikin banyak gemes, adanya pembedaan misalnya antara film-film yang sifatnya seni tinggi terus seni rendah gitu ya. Ya film Nayato masuknya ke dalam seni yang rendah, film yang kacangan, yang kayak gitu-gitulah. Nah, karena hierarki semacam ini yang sebenarnya gue juga berusaha untuk melihat bahwa ini harusnya nggak boleh dipelihara, harusnya nggak bisa harusnya tidak diperlakukan seperti itu gitu. Bahwa film ya sekarang ini gue melihatnya ya film harus dipakai untuk membuka kemungkinan gitu, untuk membuka kemungkinan baru. Makanya teman-teman kolong sinema yang bikin film-film kayak gitu, menurut gue satu semacam gerakan budaya yang baru ya. Memakai bahasa-bahasa yang sebetulnya dulu dianggap bahasa sampah gitu. Tapi untuk mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang subversif gitu. Kalau nonton film mereka goyang kubur mandi darah itu ya. Itu kan itu menarik banget menurutku ya. Misalnya bagaimana penafsiran sebetulnya sepintas kelihatannya kayak film yang sangat misoginistik ya, memperlakukan perempuan sedemikian rupa. Tapi kan endingnya sebenarnya ini banget pada laki-laki gitu. Ending yang sangat memperlihatkan perempuan begitu berdaya gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita ngelihat lagi film-film Susana, film-film horor zaman dulu, itu juga kan begitu posisinya. Posisi di mana perempuan-perempuan membalaskan kekerasan terhadap mereka dengan cara yang sama kejamnya gitu. Kayak gitu. Ya gitu Nos. Jadi ya pembacaan film juga berubah-ubah sih Nos ya. Jadi apa? Iya sih berubah udah pasti gitu. Gua kalau waktu itu mau nulis soal Marlina kan ya. Sempet kan lo nulis Marlina? Itu bukan sih? Marlina? Sempet nggak sih? Di mana ya waktu itu gue baca? Sempet kan gue baca Marlina gue nulis di BBC. Di BBC ya betul. Apa namanya? Sebenarnya pembacaan nih gimana ya, maksud gue ada shifting yang sangat-sangat kerasa ya dari melihat penurunan kualitas review tadi ya, kalau gue pakai kata review yang kritik gitu. Ketika ada layar perak, terus ada macam-macam situs-situs yang terus terang reviewnya tuh dekat sama kritik dengan konteks dan dengan pembacaan yang teoritis gitu ya. Bahkan sinema poetika yang sekarang masih ada gitu ya, itu buat gue cukup merepresentasikan sebuah karya tulis yang dekat film dengan kerangka teoritis gitu. Cuma kalau kita lihat sekarang juga yang lebih laku dan lebih maju dan tidak perlu bantuan dana itu adalah kritik dan review yang sama sekali tidak memakai elemen-elemen pembacaan kontekstual gitu. Makanya gue sangat sebel ketika misalnya gue baca review Tirto misalnya. Tirto tuh sorry aja menurut gue dengan sok-sokan nulis dengan kontekstual tapi sama sekali nggak, dia cuma retelling doang, retelling the story, retelling the synopsis gitu. Nggak ada katanya mana gitu. Dan sekarang kan kita cuma berpegang sama beberapa website yang didadai dengan dana sendiri kan, kayak ya tadi sama Politika atau Indo Progress gitu yang masih bikin kayak gitu. Terus menurutku sendiri ini gimana sih, tren kayak apa sih sebenarnya? Karena kan kalau di Amerika ya Variety atau ya apa namanya indie apa sih yang ngomongin film indie tuh di Wire gitu. Itu kan masih kenceng banget itu elemen-elemen kajian filmnya gitu. Tapi di Indonesia enggak ngedrop gitu. Menurutku gimana nih? Ya, ini sebenarnya bagian dari fenomena yang rada global juga sebetulnya, karena kan sekarang yang salah satu yang paling khas adalah media massa umum itu sudah pada memecat kritikus film mereka kan, dan terakhir ketika Peter Travers dipecat dari The Rolling Stones dan menjadi penulis freelance, orang pada nangis, pada sedih gitu ya. Itu juga di mana-mana terjadi. Kritikus bahkan sebetulnya kayak Village Voice, salah satu media yang sebetulnya media umum, kemudian dia melepas kritikus filmnya, padahal Village Voice pernah menghasilkan orang seperti Andrew Series itu salah satu kritikus paling berpengaruh di Amerika karena dia melanjutkan teori autornya
Truffaut, Michel Truffaut. Andrew Saris dia nulis buku tentang author di Amerika, melihat bahwa bagaimana filmmaker tertentu menjadi author. Nah, balik ke pertanyaan tadi, ini menjadi gejala global karena ada banyak keluhan dari banyak filmmaker dan pembaca umum dan sebagainya tentang menghilangnya kritik film dan digantikan oleh posisinya oleh agregator seperti Rotten Tomatoes. David Cronenberg misalnya itu mengeluh seperti itu. Dia mengeluh bahwa Rotten Tomatoes itu membuat orang menjadi malas untuk membaca kritik dan berdiskusi, tetapi hanya sekedar melihat presentasi di dalam berapa persen nonton atau enggak, itu yang pertama misalnya. Kemudian juga ada yang mengeluhkan Rotten Tomatoes sempat juga dilawan dalam tanda kutip oleh studio-studio besar gitu ya, karena beberapa film flagship, film-film besar, misalnya Transformers, Pirates of Caribbean, itu ratingnya rendah banget di Rotten Tomatoes. Nah, Rotten Tomatoes ini jadi kayak semacam culprit atau semacam pihak yang paling berdosa dalam hal penurunan kualitas ini, karena dianggap membuat orang malas, membuat orang menjadi seperti itu. Nah, tapi kan itu memang salah satu problemnya saja menurut gue ya, bukan problem utama. Karena yang problem lebih besar justru adalah secara umum media massa umum itu semakin kesulitan bersaing dengan media-media baru. Termasuk dalam menemukan pembacanya ya, menemukan pembaca yang memang lebih mau untuk melakukan menyimak yang baik, menyimak yang tulisan yang lama dan baik gitu ya. Meskipun di beberapa media kan masih dipertahankan. Kalau kita lihat The New Yorker itu masih membuat review yang bagus-bagus. Mereka misalnya masih bikin laporan tentang Safdie Brothers ya beberapa bulan lalu, salah satu filmmakers yang Amerika yang sedang sangat dihargai sekarang ini. Mereka bikin laporan yang menurutku jarang nih laporan tentang filmmaker selengkap dan sebagus ini gitu. Nah itu makanya sebetulnya masih ada. Nah, balik ke Indonesia, selama ini tidak pernah ada trade magazine atau trade media. Ini kebetulan ada Mbak Dina Herlina di Nottingham, beliau juga sedang meneliti soal ini. Kemarin nanyain soal trade magazine. Mantap. Itu trade magazine nggak ada yang hidup misalnya di Indonesia untuk film. Pernah ada majalah F sebentar, pernah ada kabar film sebentar. Dulu ada Pos Film, itu didanai oleh orang-orang film juga di bawah Pos Kota. Sudah mati, kemudian beralih ke gambar esek-esek. Bahkan dulu di TV ada acara apresiasi film Indonesia yang juga sebetulnya didanai oleh PPFI, Persatuan Produser seluruh Indonesia. Nah, jadi dari segi trade juga nggak pernah ada. Kemudian dari segi media massa juga semakin tidak mengalokasikan halaman atau untuk itu. Tempo sebetulnya mengalokasikan satu halaman, tapi menurut saya Tempo terlalu bersandar pada figur Leila Hudori yang sekian lama berada di sana, dan gayanya selama puluhan tahun tetap sama. Tidak memberi banyak kesempatan. Pernah ada Andar Karina Anom, tapi tidak lama di situ. Saya ingin sebetulnya orang-orang kayak Yussi Avianto misalnya, sayang dia nggak ikut nonton, ikut menulis lagi misalnya, karena dia termasuk salah satu yang menurut saya reviewnya sangat menarik gitu ya. Nah, sekarang ya tinggal ya kami juga pernah bikin kan rumah film, saya, Krisnadi Yuliawan, Mat, Eki dan sebagainya, tapi nggak lama juga. Hari Sabtu ini kita akan reuni ngomong-ngomong rumah film karena menerbitkan buku. Nanti mungkin nggak tahu gimana. Nah, iya. Tebal. Nyebut nama tahu. Oh iya, saya nyebut nama nggak apa-apa. Nanti kalau orangnya ya nyebut nama aja lah, biar jelas, nggak ngomongin di belakang gitu. Jelas. Benar juga sih. Sebut nama aja. Ya nggak apa-apa. Toh asal bisa dipertanggungjawabkan argumennya nggak apa-apa. Nanti apa namanya? Ya sekarang tinggal sinema poetika. Tapi kan juga di sisi lain sebenarnya mungkin juga penonton menginginkan sesuatu yang berbeda, pembaca menginginkan sesuatu yang berbeda.
Meskipun sih saya tidak akan menyerah ya bahwa itu adalah itu adalah kehendak alam, enggak juga. Mm-mm. Tetap bukan kehendak alam, artinya tetap harus dibuka kemungkinan adanya kayak sinema poetika, bahkan mungkin ya ibaratnya kayak apa yang dilakukan oleh almarhum Misbah Yusabiran ya. Mm. Meskipun nggak ada yang mendukung, nggak ada yang peduli, dia tetap aja mengarsipkan film-film dengan biaya dia sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya bangsa Indonesia berutang besar sama dia. Sekarang semua orang yang pengen ngelihat film lama ke Cinematheque, kalau dia nggak ngotot dulu ya nggak pernah ada itu kan. Iya. Kayak gitu. Mungkin juga sama akhirnya kayak sinema poetika posisinya ya sekarang ini. Meskipun ya Iya. dari mana duit ngelola situs kayak sinema poetika, nggak ada uangnya itu. Iya. Atau kayak rumah film pengalaman kami dulu nggak ada, nggak bisa nggak bisa jadi profit center, nggak bisa jadi Iya. bahkan sebetulnya buat kebutuhan dasar kami pun tidak bisa. Artinya tidak ada sampai sejauh ini tidak ada, tidak bisa menjadi sumber pemasukan utama, menjadi kritik film, mendirikan media film yang khusus sifatnya. Katakanlah kalau di Amerika ada film comment juga misalnya ya. Oh. Di Inggris ada Sight and Sound. Mereka hidup Mm. dari subsidi. Sight and Mm. Sound jelas dari BFI ya, Mm. Badan Film Inggris, British Film Institute. Gitu. Sementara film komen dari AFI, American Film Institute. Ya harusnya ada semacam, mungkin kalau di Indonesia BPI ya, Badan Pertimbangan Film bikin gitu, bikin atau mendanai sinema poetika. Well, menurut saya harus ada dana publik buat kepentingan seperti itu karena itu bagian dari kegiatan kebudayaan ya. Iya. Yang membuat film itu tidak berhenti di situ saja, tapi membuka kemungkinan-kemungkinan kebudayaan baru, imajinasi baru, gitu-gitu. Mm-mm. Karena kemarin Iya. ya, waktu tempo hari kan gue sempat ngobrol sama Ivan Ismail dari Kine Forum. Ini beliau juga ada di sini. Soal bagaimana sih film Indonesia memandang krisis gitu ya. Ternyata pas dilihat-lihat kita kesulitan dalam menemukan film Indonesia yang ngomongin sistem, Nos. Hampir nggak ada yang mengimajinasikan sistem di dalam film Indonesia. Rata-rata problem individu melawan keluarga, keluarga pecah, melodrama, dadada. Tapi nggak ada yang sistem. Akhirnya kita ngelihat ada Aruna dan Lidahnya sedikit, ada Tengkorak sedikit, yang ngomongin sistem. Bagaimana sih sistem menanggap, merespon situasi krisis. Ini intinya adalah, ini satu poin gue gini, Nas. Poin gue adalah, gimana ya imajinasi kita tentang kehidupan kolektif itu dibangun oleh film gitu. Iya. Nah ternyata memang perlu banget adanya semacam lembaga kritik. Nah, yang kita masih membutuhkan lembaga kritik semacam itu yang di satu sisi masih otoritatif, masih ngasih semacam bentuk dialog dengan para filmmaker, membuka kemungkinan imajinasi baru. Gue rasa sih gitu, masih tetap perlu kayak gitu, Nos. Ya susah lah ya, gimana ya? Duitnya ya dari mana, Nos? Kayaknya juga kalau gue lihat ini kan BPI sama teman-teman di KPIL. Ini gue ngomong pelan-pelan ya soalnya nih gue jelek banget ternyata nih. Karena kayak gue bucas nih gue. Jadi BPI sama teman-teman di KPIL itu kan lagi berusaha banget tuh, mereka bikin kritikus-kritikus baru, sekolah-sekolah film gitu. Dari kemarin si Tito juga lagi ngerjain berbagai macam hal yang berhubungan dengan pengembangan penelitian film gitu. Cuma kalau gue lihat hasilnya, memang sempat lihat beberapa hasilnya memang masih kurang jauh ya. Agak ironis sih, Rick. Indonesia kenapa? Karena 3 tahun terakhir menurut gue film Indonesia tuh benar-benar terbang dalam artian lepas landas, dapat investasi internasional, harganya tinggi-tinggi gitu ya. Budgetnya tinggi-gede gitu. Filmnya pun mulai kompleks-kompleks dengan produksi yang gila-gilaan gitu. Tapi di saat yang sama, kritiknya malah jatuh gitu. Kritik film, penelitiannya malah jatuh gitu. Menurut lo ini di Indonesia sendiri sebagai emerging film market gitu, ini gimana ya Rick melihatnya Rick? Iya sebenarnya memang harus ada upaya. Ini kan sebenarnya orang nggak diam-diam aja ya, Dewan Kesenian ya kalau nggak salah yang bikin acara latihan kritik film Hikmat Hermawan, Garin Nugroho dan Adrian Jonathan bertiga akan ngasih pelatihan. Dulu gue juga pernah melakukan itu bersama dengan
Mas JB Kristanto dan Lisa Bonarahman. Kita bertiga bikin pelatihan kritik film, dan angkatan pertama yang waktu itu ikut antara lain juga Adrian dan Makbul, seingatku, yang Makbul Mubarak yang sekarang udah jadi filmmaker handal, filmmaker handal. Handal sekali dia. Yes, betul. Handal. Ya, kita nunggu-nunggu nih filmnya Makbul kan, biografi, premisnya menarik banget. Anyway, itu sempat rutin berjalan ya. Tapi lagi-lagi kan tidak mungkin tanpa adanya media yang lebih rutin, yang mau membuat insentif-insentif agar orang bisa menulis. Meskipun mungkin tidak menjadi pekerjaan utama, tapi setidaknya membuat lebih banyaklah menghasilkan karya-karya tulis seperti itu gitu. Menghasilkan karya-karya tulis yang memang bisa yang lebih dekat dengan kritik, lebih dekat dengan bentuk-bentuk kebudayaan gitu ya, semacam itulah, kayak gitu. Ini ada yang ngomel bilang bahwa BPI nggak punya dana kalau harus mendanai Cinema Poetica. Ya betul memang. tapi bayangan begini ya. Sempat ada loh. Kalau nggak salah BK kasih duit deh. Ke Cinema Poetica BK tuh kasih duit. Bukan duit, alat. Dia nggak punya duit, adanya alat ya. Nah, itu. Cuman ya apa gunanya alat kalau Cinema Poetica buat nulis? Iya. Betul. Itu kan sebenarnya yang overhead produksinya nggak tinggi ya, kalau situs seperti Cinema Poetica atau Rumah Film zaman dulu gitu. Lebih banyak sebenarnya diperuntukkan bagi para penulis-penulisnya, orang ngasih insentif orang-orang yang mau nulis gitu ya, terus mengundang bakat-bakat baru, ngasih ini juga, ngasih honor yang pantas buat orang-orang yang mau nulis gitu ya. Itu yang sebenarnya yang dibutuhkan kayak gitu. Karena ya gimana ya, harusnya memang ada yang mencarikan akses nih. Panji Wibowo ikut serta di dalam diskusi kita. Bener, dibukakan akses lah. Kebayang sih kalau kayak di Inggris ya, kayak misalnya Sight and Sound, majalahnya BPI itu, BFI, Badan Film Inggris, itu dananya dari lotre kan, Jadi dan mereka bikin program-program film, mereka bikin video essay dan sebagainya. Nah ini juga jadi haram-haram gitu ya. Jadi haram-haram gitu dananya. Lotre. Iya, nggak tahu juga kalau di Indonesia mungkin bukan lotre ya, nggak tahu apa gimana caranya. Togel di Indonesia. Biasanya nggak ya dana-dana filantropi gitu masuk misalnya ke dalam bentuk-bentuk kayak gitu. Seharusnya bisa ya, harusnya bisa ada filantropi yang mau, karena dibandingkan dengan biaya bikin film gitu ya, katakanlah berapa bikin film sekarang rata-rata tengah, katakan berapa 3-5 miliar, itu kebayang kalau misalnya lembaga kayak Cinema Poetica dapat seperti itu untuk operasional setahun gitu misalnya, itu kan bisa sesuatu yang sangat kebayang ya jalannya kayak apa gitu. Nah makanya sebenarnya bayanganku sih dana publik harusnya ada yang kayak gitu untuk membantu mendanai. Itu kali Mas ya. Iya. Oke. Mungkin gue sebelum kita lanjut soal politikal kritik film, karena kalau kita ngomongin soal dana tuh kita pasti lagi ke politik gitu ya. Tadi gue pengen ngebahas soal sistem dalam film Indonesia gitu. Kalau biasanya kan kalau kita lihat film kayak Istilah Kata-Kata misalnya, itu kan sebenarnya ngomongin sistem Orde Baru juga gitu, walaupun filmnya nggak booming banget gitu. Atau sistem sosial, sistem kayak apa sih yang maksudnya ada di imajinasi kita? Karena gue sempat debat gitu ya sama Tito tadi malam ini gue debat sama Tito. Cuman sama Tito yang ada itu emang orang tuh debat mulu, gue heran. Dia bilang ini film Indonesia nih gue pengen dulu nih, gitu. Menurut gue kenapa nggak ada peran-peran penemu gitu, peneliti intelektual di film gitu. Kalau buat gue hati sama dia ada kok, di Tengkorak ada, di di Gundala ada, di Gundala apaan, peneliti apaan dia, penemu apa, orang dia tukang dia satpam doang gitu. Atau kalau mau lihat di itu di bawah lentera merah tuh ada pada utamanya kan dosen gitu ya, peneliti gitu. Atau kalau film-film di zaman dulu yang
apa namanya apa sih di Terminator itu Iya, ya bang. iya. Dia kan Iya, iya, dia kan iya, pernah benar. dia apa namanya antropolog kan dia kerjanya arkeolog Iya, iya, iya. nah Ah, kayak gimana sih sistem maksudnya sebenarnya. kalau kalau ketika gue ngomong itu, bayangan gue mungkin kayak Shin Godzilla ya. Kalau nonton Shin Ah, Godzilla bikinan Hideaki Anno, itu kan salah satu oke. film paling geblek ya. Ketika ada Godzilla datang, kalau di Amerika itu yang ngelawan itu biasanya kan ada individu tertentu di dalam sistem peperangan apa militer yang kemudian mampu. Nah, film Hideaki Anno itu si Shin Godzilla itu nggak ada individu di dalamnya, itu sistem birokrasi Hmm. gitu. Bagaimana Ah, oke. birokrasi responding into particular crisis. Di Tengkorak ternyata ada. Akhirnya gue dapet film Tengkorak juga waktu gue ngomong sama Ivan belum nonton, tapi tempo hari Yusron Yusron ya, Yusran ya sutradaranya betul. Mas Yos, ya, dia ngasih linknya dan gue sempat nonton film itu, meskipun sebagian besar gue kesal sama film itu Mas Yos. Eh, tapi tapi ada upaya menggambarkan balai penelitian, tokoh-tokoh Hmm. peneliti yang sebenarnya menurut gue sangat karikatural. Sama seperti Hmm. Gundala ketika menggambarkan politik. Buat gue Gundala adalah film politik yang buruk. Sampaikan ke Hmm. Joko Anwar nggak apa-apa. Eh, eh, Penggambaran politiknya karikatural banget gitu, dan menurutku itu bagian dari imajinasi kita ya, imajinasi filmmaker, bagaimana dia membayangkan how politics works gitu, how politics works. Nah itu bayangan gue ketika Gundala itu nggak jauh beda sama politik pada masa ketika dia menggambarkan di film Pintu Terlarang. Hmm. Ingat kan adegan ketika si Gambir sedang bikin apa namanya, sedang bikin patung, kemudian ada orang kasakusuk diperankan Hmm. oleh almarhum Dinosaur Renggalo, Rizal Iwan dan sebagainya, kasakusuk Hmm. Oh. ngomongin Gambir. Itu diulang Hmm. aja kayak di Gundala, persis pengadeganannya seperti itu, mirip banget. Yang Hmm. buatku ini kok kayak nggak berkembang ya imajinasi kita mengenai politik, atau imajinasinya Hmm. film itu gitu ya, atau imajinasi Hmm. Joko Anwar secara lebih spesifik. Hmm. Aku belum nonton A Copy of My Mind, tapi itu salah satu contoh ya betapa ada keterbatasan ketika kita harus mengeksplorasi sesuatu yang di luar immediate kita sebagai individu gitu. Hmm. Sistem politik kayak apa sih bekerjanya, DPR gimana sih bekerjanya, bagaimana sih itu digambarkan, itu yang belum ada. Misalnya juga ada satu film Hmm. yang agak menarik perhatianku belakangan, Nos, judulnya Mantan Manten, dibikin oleh Farsad Lacuba alias Echa, dia ada di sini. Oh, ya. Uh, itu gue suka banget penggambaran dia mengenai sebetulnya ada upaya untuk menggambarkan profesi manajer keuangan Oke. di film itu. Itu film yang menurutku bagus, Mantan Manten. Sayang judulnya nggak nangkep Hmm. kekuatan filmnya. Hmm. Itu kan awalnya dari sebuah profesi pengelola manajemen keuangan gitu ya. Hmm. Aku bayangin dia kayak hedge fund manager lah sebetulnya, orang itu perempuan dimainkan oleh Atika Hasiholan. Hmm. Yang mungkin kurang, yang juga Tito keluhkan ya, bisa jadi ini bayanganku ya, adalah bahwa kenapa konfliknya kemudian menjadi konflik individual, bukan konflik Hmm. berkaitan dengan profesinya misalnya. Hmm. Gitu. Mungkin yang berkaitan dengan profesi bisa dibilang ada film kayak Si Jago Merah buatannya Iqbal Rais, Hmm. almarhum. Itu kan tentang ini ya, tentang apa? Profesi pemadam kebakaran kan? Hmm. Dan konfliknya seputar pemadam kebakaran gitu, seputar Iya. profesi itu. Nah itu belum Hmm. banyak. Semua konflik-konflik di film Indonesia kebanyakan dijatuh balik lagi ke dalam individu, keluarga, individu, keluarga, individu, Iya. keluarga. Akhirnya orang harus mengambil metafor dari situ terus, gitu. Mengambil ketika harus membahas konteks, konteksnya ditafsirkannya ke situ lagi, termasuk juga mantan-manten. Ya, tapi Hmm. mantan-manten agak menarik menurutku karena kemudian itu berhadapan dengan pilihan-pilihan orang 20 something terhadap kemungkinan pekerjaan buat dia, kemungkinan profesi buat dia. Itu sesuatu yang lumayan segar lah buatku ketika menonton film itu.
Tapi secara umum kita berhadapan dengan film yang memang ya ibaratnya sangat neoklasik Hollywood ya. Tokoh utama menginginkan sesuatu, ada hambatan, terus berhasil menghadapinya, ada perubahan kepribadian dia tercerahkan dan sebagainya. Ya mungkin memang panduannya masih di situ gitu. Kayak gitu kali ya, Nos ya. Iya betul. Kerasa sih emang. Gue jadi kepikiran lagi nih. Gue coba ngomong pelan-pelan lagi ya. Sorry, gue kalau ngomong emang kecepatan otak sama mulut gue nih balapan anjir. Santai. Iya. Saya semangat. Memang gue memang secara kalau sistemnya kayak gitu memang sulit ya. Imajinasi kita ngomongin sistem juga kan sebenarnya kan sejarah nih. Bahwa Orde Baru itu menakutkan buat kita. Gue pernah ngobrol sama Eki soal ini enggak ya? Gue bakal punya draft paper yang gue belum selesaiin. Gue bilang sama Eki, Ki, mungkin nggak sih kita tuh nggak punya tokoh polisi jahat yang pakai seragam polisi, gitu. Ada nggak pernah kalau di Indonesia polisi jahat pakai seragam polisi? Kalau polisi korup kita ada banyak, tapi yang pakai seragam polisi dia jahat itu kayak Inspektur Vijay di India yang korup gitu ya. Iya. Kita lihat ada dua hal, Nos. Komentar gue 2 poin terhadap hal itu. Pertama, itu dilarang di undang-undang film. Nah, dilarang di dalam peraturan penyensoran, peraturan pemerintah tahun 1993 nomor 6. Itu melarang penggambaran lembaga-lembaga otoritatif seperti sekolah, guru, polisian, dan sebagainya digambarkan memiliki moralitas yang buruk. Jadi kalau misalnya ada istilah pesan moral dan kompas moral, kalau pada misalnya produksi Hollywood, dia dijadikan semacam kode yang tidak tertulis. Tetapi kalau di Indonesia itu dijadikan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah. Itu bedanya, sehingga membuat filmmaker menjadi lebih berhati-hati. Sudah pernah ada upaya untuk menggambarkan polisi kayak gitu, itu terjadi di 2 film. Yang pertama itu filmnya Edison Sinaro, Bom Bali, Long Road to Heaven ya, Long Road to Heaven. Ya, itu adegan yang disensor adalah adegan ketika ada orang nyuap ke polisi di pinggir jalan. Itu disensor. Itu kemudian produsernya Nia Dinata sempat mengajukan banding tapi ditolak. Yang kedua adalah filmnya almarhum Tino Sarunggalo, Student Movement 1998, The Army Forced Them to Be Violent. Jadi kan dia ngasih sebetulnya itu kan, The Army Forced Them to Be Violent, itu juga dipotong oleh lembaga sensor. Padahal Tino bersikeras untuk memasukkan judul itu, kemudian tetap nggak bisa masuk waktu itu, sehingga baik Tino maupun Nia Dinata sebagai produser mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tahun 2007 berkaitan dengan undang-undang film waktu itu bersama gerakan MFI. Aku ingat masih. Jadi sebetulnya upaya-upaya untuk mendobrak itu udah ada. Udah mulai ada, misalnya menabrak tabu. Karena tabu di Indonesia kan tidak hanya seks ya, tapi juga kekuasaan. Kekuasaan dipersoalkan sedemikian rupa itu masih jadi tabu, masih dianggap butuh keberanian banget gitu untuk bisa kayak gitu, untuk bisa menggambarkan sesuatu. Ya kayak gitulah. Nah ini yang memang salah satu yang mungkin masih jadi semacam PR ya, jadi semacam ya filmmaker, ya kritikus, ya siapapun, ayo dobrak aja gitu, kayak gitu. Iya, ujung-ujungnya juga kan film polisi korup bisa diadakan dengan seragam yang bukan seragam polisi dan mungkin negeri antah berantah gitu. Bisa. Tapi tidak bisa aja ya pakai metafor gitu ya, kayak misalnya Gundala harusnya bisa gitu ya. Bisa gitu.